Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, kelas 10-6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi penyimpangan sosial. Sebelum kami masuk ke dalam materi, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Finika Rizky Zafira dari absen 16. Peran saya adalah sebagai ketua. Perkenalkan, saya Gevir Alif Fadila dari absen 17. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, saya Harinda Sagita dari absen 18. Saya berperan sebagai anggota. Perkenalkan, saya Sani Getsa Judina Putri dari absen 32 berperan sebagai anggota. Sebelum kita mendalami topik kali ini, yaitu penyimpangan sosial, saya akan menyampaikan pembukaan. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan yang juga disebut norma untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Apabila tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat, itu disebut dengan perilaku menyimpang. Apa yang dimaksud perilaku menyimpang tersebut? Apa saja macam-macamnya? Apa yang mempengaruhinya? Dan tak kalah penting, bagaimana cara kita menanggulangi penyimpangan itu? Mari kita bahas dengan seksama. Definisi penyimpangan sosial dibagi dengan definisi umum dan definisi menurut para ahli. Definisi umum, penyimpangan sosial adalah tingkah laku yang tidak adekuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial dan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan. Lalu, definisi menurut para ahli, penyimpangan sosial menurut Robert M. Z. Lawang adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Sedangkan dari Van der Zanden, penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Sekarang kita akan menelaah teoritis tentang penyimpangan sosial. Berikut adalah telaah teori dari berbagai ahli sosiologi. Pertama adalah teori pergaulan berbeda oleh Edwin H. Sutherland. Penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda, misalnya menjadi pemakai narkoba karena bergaul dengan pecandu narkoba. Yang kedua adalah teori labeling oleh Howard Becker. Tidak ada sebenarnya perilaku yang menyimpang, yang ada hanyalah orang lain menamainya sebagai penyimpangan. Yang ketiga adalah teori belajar sosial oleh Bandura. Anak-anak belajar berperilaku menyimpang dengan mengamati dan meniru orang lain, terutama orang dekat seperti orang tua dan saudara. Yang keempat adalah teori ketegangan sosial oleh Merton. Ketidakselarasan antara aspirasi masyarakat dengan cara-cara legal. Yang kelima adalah teori biologis oleh Lombroso. Pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda bila dengan orang kebanyakan. Yang keenam adalah teori disorganisasi sosial oleh Lombroso juga, yaitu tidak adanya ikatan yang kuat antara individu-individu dengan masyarakat. Yang ketujuh adalah teori Merton oleh Robert K. Merton. Perilaku menyimpang merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Ada 5 tipe adaptasi yang termasuk penyimpangan sosial, yaitu 1. Inovasi, yaitu mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat, tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat. Yang kedua adalah ritualisme, yaitu telah meninggalkan tujuan budaya, namun masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat. Yang ketiga adalah retreatisme, yaitu meninggalkan baik tujuan konvensional maupun cara pencapaian yang konvensional sebagaimana dilakukan oleh para pelaku penyimpangan sosial. Yang keempat, rebellion, yaitu penarikan diri dari tujuan dan cara-cara konvensional yang disertai upaya untuk melembagakan tujuan dan cara baru. Yang kelima adalah konformitas, yaitu mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah teori fungsi oleh Emil Durkheim,
Tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial, kejahatan itu akan selalu ada, sebab orang yang berbuat tak jahat pun akan selalu ada. Kejahatan diperlukan agar moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Jenis penyimpangan sosial berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama adalah positif, mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan meskipun cara yang dilakukan nampak menyimpang dari norma yang berlaku. Misalnya, emansipasi wanita yang menimbulkan wanita karir, dan sebagainya. Yang kedua ada negatif, bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk. Misalnya, tindakan kejahatan atau kriminal. Menurut Lemert, penyimpangan negatif dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah primer, bersifat sementara dan tidak dilakukan terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti pelanggaran lalu lintas, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sekunder, tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, memakai narkoba, pelacur, dan lain-lain. Bentuk penyimpangan sosial berdasarkan pelakunya. Yang pertama, penyimpangan individual atau individual deviation. Tindakan yang dilakukan seseorang yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan. Berdasarkan kadarnya, penyimpangan individu dibagi menjadi 5, yaitu pembandel, pembangkang, pelanggar peraturan, perusuh atau penjahat, dan munafik. Kedua, penyimpanan kolektif atau group deviation. Tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang bersama-sama yang melanggar norma-norma masyarakat. Bentuk penyimpangan tersebut dihasilkan dari adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya, sehingga mau tidak mau harus ikut dalam penyimpangan kelompok. Berdasarkan kadarnya, penyimpangan kelompok dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tindakan kenakalan, kedua tawuran atau perkelahian antar kelompok, ketiga tindak kejahatan berkelompok atau komplotan, keempat penyimpangan budaya. Media pembentuk perilaku penyimpang. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga yang selalu cekcok dan tidak harmonis menyebabkan keluarga gagal dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang baik kepada anak. Yang kedua adalah kelompok bermain. Pergaulan dengan anak yang suka berperilaku menyimpang akan berpengaruh terhadap teman lainnya. Yang ketiga adalah media massa. Media massa merupakan media sosialisasi yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Banyak perilaku penyimpang yang disebabkan karena pengaruh media massa, baik dari bacaan maupun tayangan media elektronik. Yang keempat ada lingkungan tempat tinggal. Seorang individu yang tinggal di lingkungan kumuh dengan berbagai bentuk perilaku penyimpang ada dan terjadi di sekitarnya menyebabkan ia akan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian menyimpang. Selanjutnya ada faktor penyebab penyimpangan sosial. Terdapat dua faktor, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif yang berasal dari seorang itu sendiri. Contohnya ada pelampiasan rasa kecewa, keinginan untuk dipuji, ketidaksanggupan menyerap norma budaya, sikap mental yang tidak sehat, putus sekolah atau drop out, dan pengangguran. Kemudian yang terakhir ada keinginan memenuhi kebutuhan tanpa susah payah bekerja. Yang kedua, faktor objektif yang berasal dari lingkungan, yaitu perbedaan status atau kesenjangan sosial yang sangat mencolok, broken home, pengaruh media massa, proses belajar yang menyimpang, pengaruh lingkungan, adanya ikatan sosial yang berlainan, kemudian akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, akibat kegagalan dalam proses sosialisasi, ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial, lemahnya kontrol sosial, dan yang terakhir tingginya kompetisi dan rivalitas. Dampak penyimpangan sosial. Ada 4, yaitu dampak positif, contohnya mengklarifikasi atau menjelaskan norma-norma, menjadi katu pengaman sementara,
meningkatkan persatuan dalam masyarakat, mempromosikan perubahan sosial yang diperlukan. Kemudian dampak negatif, ada mengikis kepercayaan, mengakibatkan ketidaksesuaian dengan norma, merangsang munculnya penyimpangan lain, dan memakan biaya untuk pengendaliannya. Kemudian yang ketiga ada dampak individu, yaitu terkucil, terganggunya perkembangan jiwa, dan rasa bersalah. Dan yang terakhir, ada dampak kolektif, yaitu terganggunya keseimbangan sosial, dan pudarnya nilai dan norma. Berikut cara-cara mengantisipasi atau mencegah penyimpangan sosial. Contohnya ada pembentukan konsep diri yang positif, penanaman nilai dan norma yang kuat, dan pribadi yang teguh dengan melakukan kebiasaan baik, sikap terpuji, dan mandiri. Yang ketiga ada pelaksanaan aturan keluarga dan tata tertib sekolah yang disiplin untuk pembiasaan norma sosial. Keempat, kohesi sosial yang kuat dan berfungsinya kontrol sosial. Yang kelima, ada relasi sosial yang harmonis dan tidak timpang. Yang terakhir, ada implementasi proses sosialisasi yang sempurna. Fungsinya ada pembentukan konsep diri, pengembangan keterampilan, pengendalian diri, pelatihan dan komunikasi, dan pembiasaan aturan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi penyimpangan sosial. Yang pertama dari pihak keluarga, yaitu memberikan contoh atau suri tauladan yang sesuai norma yang berlaku dari pihak orang tua kepada anak-anaknya, membatasi dan mengawasi penggunaan media sosial kepada anak-anaknya, mengajarkan dan memberikan pelajaran agama yang baik kepada anak-anak, meluangkan waktu dan perhatian kepada anak-anak setiap harinya saat bermain dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah, serta memperlakukan punish and reward dalam pola pengasuhan anak. Selanjutnya dari pihak masyarakat, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari pengaruh negatif yang ada, memperbanyak kegiatan kemasyarakatan yang positif, mengadakan pertemuan rutin setiap minggunya untuk membahas persoalan yang terjadi dalam masyarakat dan mencari solusinya, memberlakukan peraturan yang bersifat memaksa kepada setiap individu di lingkungan tersebut, serta menetapkan suatu sanksi sosial kepada setiap pelanggar norma sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu contoh-contoh penyimpangan sosial. Di sini kami memberi 6 contoh, yaitu penyalahgunaan nafsa, kenakalan remaja, perjudian, alkoholisme, pelacuran, serta korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan nafsa. Nafsa sendiri berarti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafsa merupakan zat atau obat-obatan yang berpengaruh terhadap susunan saraf atau otak. 2. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasanya terjadi karena masalah-masalah sepele seperti penghinaan, masalah pertemanan, rebutan pacar, akibat narkoba, alkoholisme, dan lain sebagainya. Permasalahan individu yang melebar menjadi solidaritas kelompok yang menimbulkan tawuran massal. 3. Perjudian. Perjudian atau pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada permainan, pertandingan, perlombaan, dan kegiatan-kegiatan yang belum pasti hasilnya. Perjudian bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu sembunyi-sembunyi dan terbuka. Sembunyi-sembunyi dengan contoh togel, adu ayam jago, permainan kartu dengan taruhan sejumlah uang. Sedangkan yang terbuka antara lain kuis dari SMS dengan sejumlah hadiah dan game gacha. Yang keempat, alkoholisme, yaitu orang yang kecanduan minum minuman keras alkohol dalam dosis tinggi dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak baik bagi individu maupun masyarakat. Yang kelima, pelacuran, yaitu peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran, atau dapat diartikan perbuatan yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Dan yang terakhir yaitu korupsi. Korupsi merupakan perilaku penyelewengan dari tugas tertentu yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya, baik dalam bentuk uang atau harta kekayaan.
Segitu saja yang bisa kami sampaikan seputar penyimpangan sosial. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.